Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan yang lebih spesifik lagi. Pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf berarti menahan, mencegah, dan menghentikan. Menurut istilah, wakaf adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pengertian ini, inti wakaf terletak pada segi kemanfaatan dan keutuhan barang yang diwakafkan, selama benda yang diwakafkan masih bermanfaat. Bersama dengan ini pula, pahalanya akan mengalir, atau biasa kita sebut dengan amal jariah. Adapun hukum dan dalil tentang wakaf. Hukum wakaf pada dasarnya jais atau diperbolehkan. Akan tetapi, karena begitu pentingnya nilai wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan atau sunnah. Wakaf senilai dengan amal jariah. Wakaf bukan sekedar sodako biasa, karena pahalanya dan manfaatnya lebih besar diperoleh atau pahalanya mengalir terus bagi orang yang mewakafkan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian, adapun Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Adapun syarat wakaf, yang pertama, berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. Kemudian yang kedua, tunai penyerahannya di saat sigat atau di saat akad. Kemudian yang ketiga, harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan, baik berupa perorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum dan lembaga. Rukun wakaf terbagi dari 4 rukun. Yang pertama, wakif merupakan pihak yang menyerahkan wakaf, baik orang maupun badan hukum dan instansi. Kemudian, mauquf alaih merupakan pihak yang menerima wakaf. Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk mengelola harta wakaf disebut juga dengan nazir. Kemudian, yang ketiga, mauquf bih merupakan harta atau benda yang diwakafkan. Kemudian yang keempat, sigat merupakan ikrar atau akad serah terima wakaf kepada nazir. Ketentuan harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan harus memenuhi 4 kriteria ketentuan. Yang pertama, segala benda yang bergerak atau tidak, tetapi zatnya dalam keadaan baik dan berfaedah. Kemudian yang kedua, harta wakaf adalah milik sendiri dan bukan milik orang lain. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian yang keempat, harta wakaf tidak boleh dijual kecuali jika rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian diganti yang baru dengan menggunakan hasil penjualan barang tersebut. Kemudian, adapun macam-macam wakaf, bila ditinjau dari segi tujuan kepada siapa wakaf diberikan, maka ada 2 macam wakaf, yaitu yang pertama wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu seorang atau lebih, baik kepada keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf zuri. Contohnya, seseorang mewakafkan sebidang kebun kepada si fulan untuk diambil manfaatnya. Kemudian yang kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan demi kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Contohnya, wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, yayasan Islam yang bersifat sosial, madrasah atau sekolah, dan lain-lain.
Adapun pentingnya wakaf, antara lain yang pertama, menjamin keberlangsungan suatu amal usaha umat, misalnya masjid, madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memperjelas suatu tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat. Kemudian yang ketiga, umat dapat mengambil manfaat wakaf tanpa mengurangi aset pokok dari wakaf tersebut. Kemudian yang keempat, pahala wakaf akan mengalir terus bagi wakif atau orang yang mewakafkan. Kemudian masuk pada hikmah wakaf. Hikmah wakaf antara lain, ganjaran wakaf akan mengalir terus-menerus selama benda wakaf itu masih berguna. Kemudian yang kedua, generasi baru dapat memanfaatkan peninggalan masa lalu demi kemajuan pembangunan. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi kemiskinan dan kebodohan umat. Kemudian yang keempat, dengan wakaf, benda-benda bersejarah dapat terpelihara dan terhindar dari kerusakan.